Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas sebuah cerita yang kayaknya kita semua udah kenal banget, tapi ternyata ada makna tersembunyi di baliknya. Cerita tentang siapa? Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Coba deh pikirin, tiga agama terbesar di dunia, Yudaisme, Kristen, sama Islam, semuanya super hormat sama satu tokoh ini. Tapi anehnya, warisan beliau malah jadi alasan buat mereka berantem. Kok bisa gitu ya? Kalau kita tanya orang-orang, jawaban yang paling umum biasanya ya soal beda tafsir kitab suci, rebutan tanah suci, atau siapa sih sebenarnya penerus yang sah. Ya gitu-gitu deh. Jawaban yang jujur aja cuman di kulitnya doang. Tapi, gimana kalau semua perdebatan itu salah kaprah? Nah, di sini nih jadi menarik. Sumber yang kita bahas ini ngasih perspektif yang beda banget. Katanya, semua konflik di luar itu cuma gejala. Gejala dari pertarungan yang jauh lebih dalam. Yang kejadiannya bukan antar orang, tapi di dalam diri kita masing-masing. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat di mana sih medan perang yang sesungguhnya. Dan itu ada di dalam diri kita. Nah, ini dia inti dari idenya. Pertarungan yang sebenarnya itu terjadi antara dua kekuatan dalam diri kita. Di satu sisi ada yang namanya fitrah. Anggap aja ini diri kita yang luhur, kebaikan bawaan kita. Fitrah ini yang dorong kita buat jadi baik, penyayang, bijaksana. Nah, lawannya adalah nafsu atau ego kita. Inilah yang narik kita ke hal-hal duniawi, ke keinginan-keinginan rendah, dan seringkali menipu diri sendiri. Ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Katanya, nafsu itu kayak lensa kacamata yang kotor banget. Coba bayangin, seindah apapun pemandangan di depan kita, kalau lensanya kotor, ya semuanya bakal kelihatan jelek kan? Nah, gitu cara kerja nafsu. Dia ngerusak cara kita melihat dunia, bikin niat baik orang lain jadi kelihatan salah, bikin kebenaran jadi kelihatan cacat. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih si ego atau nafsu ini muncul dalam perilaku kita sehari-hari? Ternyata ada dua pola utamanya. Yang pertama disebut si pencari celah. Nah, ini tuh kecenderungan kita semua sebagai manusia buat ngikutin aturan cuma di permukaannya aja. Tapi semangat atau niat baik di balik aturan itu diabaikan total. Tahu kan, orang yang pinter banget cari loophole. Mereka patuh sama teksnya, tapi tujuannya ya buat menuhin keinginan nafsunya, sambil ngerasa, oh gue kan udah ikutin aturan. Tipe kedua adalah si pakar dogmatis. Ini juga sifat yang umum banget. Orang-orang kayak gini tuh pakai ilmu pengetahuannya bukan buat naik lebih tinggi, tapi malah buat jadi tembok yang ngebatasin diri sendiri. Mereka ngerasa udah paling pinter, udah paling bener, udah sampai di puncak gunung lah pokoknya. Padahal sebenarnya mereka cuma ada di dalam gua yang sempit dan gelap dan nolak buat lihat cahaya ilmu yang baru. Nah, ini nih yang nyambung banget sama zaman sekarang. Coba deh lihat perdebatan di media sosial. Di satu sisi ada haters yang kerjaannya nyari-nyari salah terus. Di sisi lain ada fanatics yang ngebela mati-matian tanpa mau mikir lagi. Menurut pandangan ini, mereka berdua itu sebenarnya sama aja. Sama-sama lagi dikendaliin sama kekuatan yang sama, yaitu ego. Jadi intinya begini, apa yang dari luar kelihatan kayak pertarungan antara yang baik melawan yang jahat, seringkali sebenarnya cuma pertarungan antara ego melawan ego. Dua-duanya sama-sama dikontrol sama nafsu. Nggak ada yang bener-bener jalanin fitrahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang, kita lihat gimana konflik batin ini justru dijadiin semacam ujian di dalam teks-teks keagamaan itu sendiri. Menurut sumber ini, seringkali di dalam kitab suci itu ada semacam ujian tersembunyi. Jadi ada sebuah izin yang dikasih, yang seolah-olah ngasih jalan buat nafsu. Tapi abis itu langsung ada syarat dan ketentuan berlaku yang susahnya minta ampun. Syarat yang sebenarnya nuntut kita buat pakai hati nurani kita, pakai fitrah kita. Jadi, ini bukan soal ayat yang kontradiktif. Justru ini desain yang super cerdas. Tujuannya buat ngetes kita. Kita bakal ambil jalan pintas yang ditawari nafsu, atau kita bakal dengerin suara hati kita yang nuntut keadilan sejati. Nah, disinilah letak pertumbuhan spiritual kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Yuk kita tarik benang merah dari semua ini. Jadi kesimpulannya, perdebatan soal Nabi Ibrahim itu agamanya apa, Yahudi, Kristen, atau Muslim, itu sama sekali nggak relevan. Itu cuma jebakan ego. Pengalihan isu yang bikin kita sibuk sama label di luar. Padahal perang yang sesungguhnya ada di dalam diri kita.
Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan soal Ibrahim. Pertanyaan ini buat Anda, buat kita semua. Sebenarnya kita ini masuk tim yang mana? Tim yang dibimbing sama diri kita yang luhur, sama fitrah, atau tim yang kejebak sama ego dan nafsu kita sendiri? Jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin segalanya.